PR itu bekerja untuk gimana sih caranya membuat audiens itu bisa percaya terhadap apa yang disampaikan oleh perusahaan gitu. Jadi kalau kita bicara soal PR itu apa sih kata kuncinya? Ya trust. Sebenarnya prinsipnya personal branding itu pasti pencitraan adalah sesuatu yang dibuat-buat gitu. Tapi kita harus punya strategi dong. Kalau kita mau dilihat bagus, ya harus ada caranya. Welcome to Binus Inside Talk, more than lessons, more than lecturers. Sebuah ruang untuk berbagi pengalaman, berbagi insight dengan berbagai expert dan juga dosen dari Binus at Malang. Perkenalkan, saya Riva, dosen Public Relations yang akan menjadi host pada sesi kali ini. Ada tamu spesial di sebelah saya yang memuatkan saya untuk berbicara di hadapan kamera ini. Beliau adalah ibu saya di Prodi Public Relations dan beliau juga senior di hubungan masyarakat, seperti itu ya teman-teman. Tanpa menunggu waktu lama-lama, inilah dia Ibu Galuh Ayu Safitri. Halo. Selamat pagi, good morning. Selamat pagi, Miss Riva. Apa kabar Miss Galuh hari ini? Senang sekali, happy. Dan pastinya baik dong. Alhamdulillah baik ya, dan selalu happy. Harus. Kalau misalnya anak-anak di kelas tuh, Miss kenapa sih kita selalu happy gitu ya? Kenapa sih Miss Karena anak Galuh? PR dong. Karena anak PR ya. Mau nggak Iya. mau harus happy, Harus. mau nggak mau harus senyum. Harus kayaknya dong, ya. harus. Oke, Bu Galuh, kita kenalan dulu deh. Boleh. Siapa sih Bu Galuh sebenarnya? Siapa ya? Siapa ya? Kayak tebak-tebak. Kan gitu ya. kayak Silakan, misteri. tak kenal maka tak sayang. Silakan Iya. Miss Galuh. Tak kenal maka tak sayang. Nanti kalau udah kenal harus sayang. harus loh. disayang. Harus. Saya sayang kok sama Miss Galuh ya. Iya, oke, baik. Thank you, Miss Riva. Riva, perkenalin teman-teman dan Binusian semuanya. Saya Galuh Ayu Safitri. Saya adalah dosen di Binus Malang, dosen Public Relations. Join di Binus Malang baru 10 tahun gitu ya. Tapi sebelumnya juga ada pengalaman di industri. Jadi kurang lebih berkecimpung di dunia Public Relations kurang lebih baru 15 tahun lah ya gitu. Baru 15 Iya. tahun ya. Terus sekarang masih diberikan amanah kebetulan. Kebetulan gitu ya, masih jadi ketua program studi atau head of department di Public Relations juga gitu. Oke, 15 tahun dengan dunia public relations dan 2 periode atau berapa periode Bu? Ini udah dua periode lebih dikit ya. Lebih dikit ya. Dipercaya untuk menjadi head of department atau ketua program studi di public relations. Oke, Miss Galuh. Tadi udah kenalan nih sama Miss Galuh, siapa Miss Galuh dan backgroundnya Miss Galuh ada di academician dan juga di dunia industri. Nah, saya mau berdiskusi tentang dunia public relations yang tadi kita sudah menyebutkan. Saya kebetulan juga dosen baru di PR dan Miss Galuh udah 15 tahun gitu ya di PR. Nah, boleh dong Bu Galuh diperkenalkan dunia public relations itu seperti apa sih? Oke, jadi mungkin gitu ya, public relations Relations itu kalau zaman dulu saya kuliah gitu, public relations itu merupakan sebuah minat lah, turunan dari sebuah keilmuan komunikasi. Tapi sekarang khususnya juga di Binus Malang, PR itu ternyata berkembang menjadi sebuah keilmuan sendiri. Dirasa sudah mandiri lah gitu. Anak bungsu yang munculnya tuh sebenarnya sudah lama gitu ya. Tapi baru orang-orang mungkin baru realize bahwa oh ini tuh ada ilmunya loh, berhubungan dengan masyarakat, dengan publik itu ternyata punya ilmu sendiri. Nah, kalau dunia public relations mungkin selama ini selalu dipandang sebagai public relations itu ya sosok seseorang yang harus cantik, ganteng, mampu tampil di depan umum, ekstrovert, jago public speaking gitu. Tapi sebenarnya dunia PR itu nggak cuman itu loh gitu. Karena dunia PR itu sebenarnya adalah sebuah fungsi strategis gitu ya. Di balik sebuah perusahaan, di balik sebuah brand, bahkan di balik sebuah personal juga, organisasi juga yang berpikir secara strategis untuk membuat audiens itu mau percaya gitu terhadap perusahaan tersebut. Mungkin nanti kita akan cerita-cerita lebih dalam kali ya. Tapi pada prinsipnya sekarang public relations itu sudah bukan hanya ngomongin soal melakukan event,
public speaking doang gitu. Tapi ya dia adalah sebuah fungsi strategis yang mendukung sebuah organisasi, perusahaan atau brand, bisnis, produk gitu ya. Untuk audiens itu bisa percaya, sekaligus juga perusahaannya itu bisa menciptakan sebuah image atau citra yang positif, membangun sebuah reputasi yang bagus gitu. Bahasanya ini udah ini banget ya, dalam banget. Ini di sesi pertama aja udah bilang tadi fungsi strategis gitu ya Bu Galuh ya. Jadi bagaimana seseorang atau mungkin perusahaan atau mungkin sebuah institusi gitu ya bisa dipercaya gitu. iya. Mungkin bagaimana sih Bu Galuh peran dari seorang public relations di balik layar itu semuanya? Jadi sebenarnya kalau public relations itu tadi ya, dia sebenarnya terbagi menjadi dua. Dua itu maksudnya adalah di depan layar sekaligus juga di belakang layar. Ya kalau kita bicara soal di belakang layarnya gitu ya, fungsi PR itu seperti pembisik gitu, pembisik utama bagi pimpinan perusahaan gitu. Mereka itu atau PR itu bekerja untuk tadi, gimana sih caranya membuat audiens itu bisa percaya terhadap apa yang disampaikan oleh perusahaan gitu. Lalu kemudian menjaga kepercayaan audiens gitu. Jadi kalau kita bicara soal PR itu apa sih kata kuncinya? Selain relation gitu ya, ya trust gitu, kepercayaan. Nah di dunia digital sekarang trust itu kan adalah sesuatu hal yang sangat mahal ya, sangat otentik gitu. Kenapa? Jalur informasi udah banyak banget gitu ya. Terus semua orang bisa dapat informasi dari mana aja. Tapi yang sulit itu kan membedakan mana yang beneran bisa dipercaya dan mana yang enggak gitu. Yang mana yang beneran bagus, yang mana yang enggak. Nah, PR itu sebenarnya berfungsi di sana. Jadi kalau kita bicara soal bagaimana peran PR di belakang layar, ya mereka tuh berperan untuk mengatur banyak strategi itu tadi. Mulai dari bicara soal kalau nanti ada krisis, siapa yang kemudian mengembalikan kepercayaan, balik lagi ya, trust tadi. Terus kalau misalnya harus mengenalkan sebuah produk atau sebuah brand baru, gimana caranya bikin orang percaya dengan sesuatu hal yang baru. Lalu kalau kita bicara soal bagaimana mengenalkan gitu ya, mengenalkan yang udah ada atau melakukan sesuatu rebranding gitu. Ya tetap aja ujung-ujungnya butuh orang-orang dengan keterampilan membuat orang lain tuh percaya gitu sih. Kuncinya sekarang percaya ya. Apalagi di era media sosial yang semua orang bisa upload, semua orang bisa berbicara atau semua orang bisa come up with some kind of problem and solutions. Yes. Tapi kita nggak tahu tuh apakah ini bisa dipercaya atau enggak, benar nggak? Nah, kenapa sih Miss Galuh kalau misalnya saat ini kan teman-teman mungkin anak-anak muda para binusian juga sering upload gitu ya, entah itu dirinya lagi sama teman-teman atau apa, mereka ngomong kayak ini adalah personal branding. Tadi Miss Galuh menyebutkan kayak seseorang itu bisa dipercaya atau mungkin sebuah perusahaan atau institusi itu bisa dipercaya dengan brandnya itu sendiri. Nah kalau misalnya untuk teman-teman binusian di sana atau sebuah institusi atau di perusahaan, bagaimana sih atau apa sih perbedaan personal branding sama pencitraan? Oke, iya. Memang kalau kita bilang apakah personal branding itu berbeda dengan pencitraan? Sebenarnya prinsipnya personal branding itu pasti pencitraan gitu. Cuman memang penggunaan kata pencitraan itulah yang kadang sering dianggap sebagai hal yang negatif gitu, karena adalah sesuatu yang dibuat-buat gitu. Tapi namanya kita mau dilihat bagus, maka kan kita juga harus membuat itu gitu ya. Atau kita harus punya strategi dong, kalau kita mau dilihat bagus, ya harus ada caranya gitu. Jadi kalau penggunaan, ini ngomongin soal penggunaan kata pencitraannya dulu ya. Jadi kalau kita ngomongin apakah pencitraan itu adalah sesuatu hal yang negatif, ya enggak gitu. Karena ada purpose-nya, ada tujuannya dan ada strateginya. Apakah berarti citra seseorang atau personal branding itu harus dibuat gitu ya? Ya harus gitu. Karena kita nggak bisa
nggak bisa hanya sekedar oh ya udahlah jadi diri kita sendiri yang apa adanya, seada-ada apanya gitu ya, seapa adanya banget tuh nggak bisa gitu. Apa iya kita mau tuh dilihat keseharian kita yang sejelek-jeleknya itu mau kita tampilin juga, kan nggak. Jadi dalam proses kita misalnya menampilkan personal branding, ya pasti kan kita melakukan hal untuk memilah-milah ya. Oh ini loh yang perlu bisa tampil. Bahkan kan anak-anak sekarang tuh yang aib-aib masuk ke second account aja deh gitu ya. Karena malu kelihatan aibnya. Kalau yang bagus-bagus atau yang nunjukin fotonya lagi cantik, lagi ganteng, lagi keren, mereka masukin ke first account gitu. Nah itu kan sebenarnya upaya pencitraan juga. Nah jadi sebenarnya kalau ngomongin apakah personal branding itu adalah sebuah upaya pencitraan, ya pasti gitu ya Miss Rifa ya. Tapi jangan selalu diasosiasikan bahwa pencitraan itu adalah sesuatu hal yang negatif. Karena dalam membangun personal branding, ya kita kan tetap mengatur apa yang mau kita tampilin, apa yang nggak mau kita tampilin gitu. Itu sih. Jadi bukan viralnya, tapi kontennya itu bisa dipercaya atau enggak. Mungkin itu ya Miss Galuh ya. Jadi iya. Kayak jangan asal upload konten misalnya TikTok atau mungkin di Instagram biar viral, tapi the message behind atau the purpose behind itu sendiri. Mungkin gini sih, kalau personal branding itu bukan selalu menampilkan sesuatu hal yang viral atau keren gitu ya. Jadi personal branding itu nggak selalu soal keren gitu, tapi bagaimana kepribadian yang mau kamu tampilkan itu bisa fit in loh dengan kebutuhan orang lain dalam melihat diri kamu gitu. Jadi upaya supaya orang itu nggak cuma trust gitu, tapi dia juga kebutuhannya tuh terpenuhi oleh sosok dirimu gitu loh. Itu sih sebenarnya personal branding. Jadi kalau banyak anak muda sekarang bilangnya yang penting gue keren lah gitu, punya bisnis lah, omsetnya gede-gedean. Ya it's part of personal branding. Tapi prinsipnya kalau kamu sudah kaya, punya uang banyak, punya bisnis, lalu kamu manfaatnya apa sih buat orang lain gitu ya? Apakah kamu bisa menularkan itu? Nah, orang itu akan percaya ketika kita itu bermanfaat tuh buat orang lain gitu. Jadi nggak hanya sekedar kalau kata anak sekarang tuh bahasanya flexing aja gitu loh. Itu personal branding tuh sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya untuk upload itu kita harus rethinking gitu ya. Jadi nggak sekedar aku upload untuk flexing atau untuk pencitraan, tapi juga teman-teman harus bisa value-nya untuk trust-nya itu terasa gitu ya. Iya. Nah trust itu kan dibangun dari gimana kita tuh memberikan apa, efeknya kita tuh apa sih, dampaknya kita tuh apa. Kayak BINUS lah ya, fostering and empowering gitu maksudnya. Ujung-ujungnya kalau kamu kaya hanya untuk dirimu sendiri, kalau kamu sukses hanya untuk dirimu sendiri dan itu nggak memberikan efek sama orang lain, sebenarnya ya personal branding itu hanya sebatas flexing akhirnya. Gitu. Tapi ketika kamu bisa menularkan ilmu, saya punya omset nih sekian miliar, sekian ratus juta gitu kan. Nah terus habis itu saya tularin deh caranya buat orang lain. Dari situlah muncul, ternyata personal brandingnya orang ini tuh terkenal sebagai misalnya, mahasiswa yang dia punya etos kerja yang bagus. Nah itu loh. Jadi membangun persepsi di halayak itulah sebenarnya. Karena personal branding itu apa yang mau kita sampaikan itu harus ditangkap juga sama audiens. Gitu. I see. Oke, mungkin teman-teman Binusian dan juga semuanya yang mendengarkan podcast ini udah apa sih, gimana kalau misalnya kita itu cara untuk building up our trust gitu ya. Jadi biar orang itu percaya kepada kita as a person, atau mungkin nanti ketika berbicara di sebuah company atau institusi atau perusahaan gitu, bagaimana message kita itu impactful gitu ya. Nah kita ke pertanyaan yang agak sedikit menggelitik biasanya di kelas itu, karena di dunia PR itu kan juga ada hubungannya sama AI. Oke. Ya. Saya ngajar kreatif brand kreatif advertising sama Miss Galuh, dan di situ gimana cara kita untuk bisa memanfaatkan AI di dalam dunia public relations itu sendiri. Nah, tapi sebelum masuk ke effect of AI in public relations, kenapa sih anak-anak PR itu masih harus bisa
berkomunikasi dengan baik. Mm-mm. Sekarang kan sangat easy untuk develop idea itu lewat ChatGPT atau mungkin Gemini dan sebagainya. Kenapa anak-anak itu harus juga memiliki kemampuan skill komunikasi untuk menjadi seorang PR yang baik gitu ya, di tengah gempuran AI yang semakin banyak assistant ini. Mungkin Miss Galuh bisa share. Mungkin ini nyambung lah ya sama AI sendiri gitu. Sebenarnya secara bangga saya tuh menyampaikan bahwa PR itu adalah salah satu ilmu dan juga lapangan pekerjaan yang hampir nggak bisa digantikan oleh AI gitu. Mungkin AI bisa menjadi asisten gitu ya, membantu tuh bisa dalam hal-hal yang sifatnya teknikal, misalnya dalam menulis ya. Kebetulan saya ngajarnya itu juga writing for PR gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya teknis dan bisa efektif, efisien, nggak apa-apa dibantu oleh AI. Tapi kan kemampuan kita dalam mengkurasi juga perlu ya. Terlepas dari itu, kenapa kok komunikasi itu penting gitu? Satu, karena tadi PR nggak bisa tuh sepenuhnya digantikan oleh AI. Pertanyaannya muncul lagi, why gitu ya? Iya, karena kan berelasi itu nggak bisa sifatnya transaksional. Jadi kalau kita bicara soal kesuksesan dalam public relation, itu adalah ketika kita tadi bisa membuat orang trust. Nah, membuat orang trust itu kan nggak bisa transaksional gitu, nggak bisa cuman sekali saya bilang apa, nggak bisa kayak orang hipnotis gitu loh, kayak Miss Riva percaya sama saya, nggak bisa gitu. Atau kita ngomong soal kayak percaya dong kalau saya tuh jago loh, saya tuh pinter gitu. Orang tuh nggak akan percaya sekarang kalau kita sendiri yang bilang gitu. Nah itu loh, nah upaya kita untuk menyampaikan gitu ya, lalu kemudian berelasi, itu nggak mungkin kalau nggak punya skill komunikasi yang bagus. Karena pada prinsipnya relasi nggak bisa transaksional. Nggak bisa sekali saya bilang, Miss Riva kamu harus percaya bahwa saya adalah orang yang paling jago di dunia PR. Mana orang percaya gitu kan. Tapi ketika orang lain yang nyampein itu karena relasi kita baik, karena kita terus berhubungan gitu ya, sampai akhirnya kan itu menjadi sebuah pembuktian bahwa oh Miss Galuh itu seperti ini loh orangnya, atau oh organisasi ini ternyata konsisten ya. Nah konsistensi, relasi nggak bisa tuh dibangun dengan transaksional dan tanpa kemampuan komunikasi yang baik gitu. Jadi AI walaupun se-smart apapun AI itu kalau misalnya untuk di public relations atau di dunia kita itu untuk assistant ya, dia nggak bisa sebenarnya menggantikan kita. Nggak bisa dong kan. Ya kita berkomunikasi nggak mungkin juga menggunakan bahasa ChatGPT. Terus yang tadi misalnya kepedulian kita terhadap klien nih, misalnya kalau kita ngomongin soal oh hari ini ada klien yang ulang tahun, mengucapkan ulang tahun mungkin bisa dibantu reminder AI. Lalu kemudian ucapannya apa bisa dibantu juga sama AI. Tapi ketulusan dalam menyampaikan, mengingat bahwa oh kita perlu loh menjaga relasi dan mengucapkan selamat ulang tahun buat klien kita. Itu kan pure human touch ya. Benar. Gitu. Nggak bisa digantikan oleh robot ya. Nggak bisa gitu. Nah, agak sedikit mungkin relate sama pertanyaan ini. Gimana sih cara untuk tetap otentik? Aduh. Susah nih pertanyaan. Agak susah. Saya mungkin kalau misalnya nanti susah dijawab di sini, mungkin di sesi selanjutnya. Oh enggak. Mungkin sekilas dong Miss Galuh. Kalau misalnya Miss Galuh ngajarin ke anak-anak PR tuh, gimana sih kita tetap otentik di balik semua AI yang ada? Iya, nomor 1 jangan pernah mematikan sisi empati ya. Gitu. Jadi kalau di PR tuh kita tuh ngenalin anak-anak dengan 3 kata kunci PR gitu ya. 1, quick thinker gitu. Kamu harus bisa berpikir dengan cepat gitu. Yang kedua, aku lupa jadinya ya. Nah, intinya yang ketiga sih sebenarnya compassionate gitu. Compassionate tuh artinya selain kamu passionate, tapi kamu juga harus punya empati loh. Kamu harus bisa merasakan di sekelilingmu tuh ada apa gitu ya. Gitu. Jadi nggak boleh mematikan sisi itu sih. Empati. Yes. Ya. Jadi kita bisa otentik dan apa yang kita bicarakan atau apa yang kita sampaikan bisa otentik, itu sebenarnya ada kata-kata empati dan humanis tadi. Iya, benar. Dan itu nggak bisa diganti oleh AI atau robot-robot. Nggak bisa. Jadi kalau saya ngajar nih, karena ya biasa ya kalau ngajar di kelas tuh sebagai emaknya anak-anak gitu ya, tukang ngomel di kelas gitu, selalu saya ngingetin bahwa
kamu boleh menggunakan teknologi seapapun itu gitu, tapi you live as a human gitu. Jadi kamu tetap harus menggunakan sisi-sisi kemanusiaanmu gitu ya, sisi manusiamu, empatimu untuk bisa mengkombinasikan dengan teknologinya. Karena kalau kamu berpikir menggunakan cara teknologi, ya nggak ada yang abu-abu kan, hitam putih. salah benar gitu, dan nggak bisa juga di dunia PR kita nggak bisa Judgement yang yang ini udah pasti salah, yang ini udah pasti benar gitu. Yang kalau strategi A udah pasti salah, strategi B udah pasti benar gitu. Nggak bisa begitu juga, karena dalam kenyataannya kita bikin strategi kayak gimana pun pasti akan ada penyesuaian di mana-mana gitu. Ini aku ntar dimarahin ya sama orang-orang sama orang teknik, sama orang eksak ya. Nggak apa-apa lah, kita mazhabnya memang berbeda gitu berbeda ya. Ya itulah kenapa keilmuan di dunia ini kan ada yang eksak, memang ada yang sosial juga gitu. Nah jadi kan sosial itu mempertahankan sisi manusianya itu loh, gitu. Miss Rifa. Pertanyaannya agak sulit. Nanti ini ya di next sessions untuk gitu lebih ya lengkapnya di 3 tadi ya. Iya, aduh aku lupa ya, nanti coba nggak sih. apa-apa, nanti kita breakdown lagi di next podcast sama Miss Galuh. Mungkin kita lebih ke personal. Kalau tadi kita ngobrol tentang PR juga, tentang bagaimana dunia PR itu berjalan dan sebagainya. Saya itu jujurly banget ya. Ambil dari Jakarta ya. Jujurly saya itu termasuk fansnya Miss Galuh gitu. Dengan dunia PR yang semakin berkembang, dan juga Miss Galuh itu tetap konsisten untuk menyuarakan PR dan juga sisi humanis dan juga the skill of communications in this industry, in this era gitu. Nah, Miss Galuh boleh dong share, harusnya ini pertanyaan pertama ya, tapi gak apa-apa ya, kita jumping di ini. Relate sama tadi Miss Galuh sudah sharing tentang banyak hal gitu ya, tentang industri, tentang akademisi dan sebagainya. Boleh dong Miss Galuh sharing tentang Miss Galuh itu dibentuk oleh siapa sih sampai saat ini, dan juga pastinya banyak hal-hal yang terjadi sebelum Miss Galuh di kelas dan sebelum di podcast ini. Oke. Ini bicara soal asam garam gitu ya. Asam garam kehidupan. Enggak sih, nggak tahu, ketertarikan saya di dunia public relations itu ya sebenarnya muncul ketika waktu itu setelah SMA terus memilih jurusan untuk kuliah gitu. Aku sebenarnya adalah anak IPA. Sama dong ya. Iya, anak IPA yang terdampar di dunia sosial gitu ya. Tapi kejauhan lah kalau kita ngomong situ ya. Tapi memang dunia ketertarikan saya tuh sama PR ya muncul saat waktu itu ya masih mau kuliah gitu, sehingga memang fokusnya dari awal kuliahnya memang sudah public relations. Walaupun jurusannya masih komunikasi, tapi fokusnya memang udah pengennya tuh ke public relations. Nah, sejak dari situ memang ya aspirasi untuk punya karir dunia public relations tuh ya dilakukan sejak mulai dari kuliah gitu. Mulai dari cari tempat magang di konsultan PR gitu ya. Terus ketika S2 juga bekerja, jadi S2 di Bandung, bekerja di Jakarta di konsultan PR juga gitu. Lalu kemudian setelah itu kita lanjut juga ke industri di strategic planning, advertising gitu ya. Semakin banyak ketemu orang, semakin banyak ketemu orang sih sebenarnya, memahami orang lain itu seru gitu. Nah disitulah sebenarnya muncul akhirnya kayaknya PR ini akan long lasting selama manusia itu hidup deh gitu. Termasuk juga di sekarang selain jadi dosen ya, tiap hari ketemu manusia atau mahasiswa yang beda-beda terus. Kitanya makin senior, mahasiswanya makin muda gitu ya. Terus ketemu dosen-dosen baru kayak Miss Rifa yang semangat belajarnya, dosennya baru terus gitu ya. Terus habis itu masuk ke dunia trainer, ketemu banyak orang dari latar belakang industri, dari Sabang sampai Merauke, bahkan juga luar negeri. Ya itulah yang banyak membentuk saya tentang sebenarnya dunia PR itu bisa kompatibel kemana-mana gitu. Dan sepertinya semua lini
baik itu bisnis gitu ya, sampai ke level personal itu kayaknya butuh pendekatan PR gitu loh. Gitu. Nah, pertanyaan menarik, Miss. Jadi kalau misalnya anak PR atau mungkin teman-teman Binusian dan mungkin teman-teman yang mau masuk perguruan tinggi terus bingung PR nih nanti luarannya jadi apa sih gitu ya? Apakah akan jadi akademisi seperti saya sama Miss Galuh gitu ya, yang harus di universitas yang harus ngajar gitu, ataukah ada pekerjaan apa sih Miss Galuh yang mungkin nanti luarannya tuh anak-anak PR bisa bekerja di bidang ini nih. Ya jadi kalau cerita sama orang tua, calon mahasiswa gitu, atau kita lihat alumni PR yang sekarang ada, ya nomor satu sih memang fokusnya di public relations, atau biasanya kalau di perusahaan tuh mereka sering sebutnya ada corporate communication gitu ya. Lalu kemudian juga di ranah strategic planner, mungkin nggak banyak yang tahu apa sih strategic planner itu gitu. Jadi kalau strategic planner itu biasanya di sebuah perusahaan, atau waktu itu saya di agensi lah ya, sebuah agensi yang lumayan oke lah di Jakarta Utara waktu itu gitu. Kita tuh pegang hampir 60 brand untuk kita bikinin strategi komunikasi mengenalkan brand ini gitu ke konsumen gitu ya. Bentuknya apa? Waktu itu sih bentuknya iklan, tapi sekarang udah macam-macam ya gitu. Waktu itu sih bentuknya iklan, tapi kan setiap brand itu pasti punya, kalau dari sisi bisnis tuh ada positioningnya sendiri lah, sehingga mereka pasti mau dikenal dengan cara mereka sendiri. Nah, strategic planner contohnya, jadi mikirin nih kalau sebuah brand itu harus ngomong apa. Nah, itu bisa juga jadi strategic planner selain tadi korkom, PR sendiri gitu ya. Terus event gitu. Mungkin ya kalau kita tahu gitu ya, selama ini tuh ada event-event korporasi yang memang diciptakan untuk mengenalkan gitu, nggak sekedar hanya jualan. Nah, seringkali tapi memang gitu ya, PR itu di ranah industri juga masih sering dilekatkan dengan fungsi marketing. Tapi balik lagi, saya nggak terima kalau PR itu dibilang sales gitu ya, karena kita nggak punya target penjualan, kita hanya mendukung prosesnya. Jadi itu sih biasanya ya, ranahnya event. Lalu kemudian marketing communication, corporate communication, public relations, strategic planner gitu. Istilahnya mungkin masih awam ya, mungkin orang apa sih emang ada gitu. Tapi kalau misalnya nih ada orang tua atau binusian atau calon mahasiswa yang denger ini gitu ya, googling aja lowongan pekerjaan public relation, sebanyak-banyak apa juga ada gitu. Mau apa ada ya? Mau di perusahaan kayak gimana juga pasti ada gitu. Nah, mungkin kita kayaknya waktunya udah, ini nggak terasa ya kayaknya. Tapi mungkin ini Miss Galuh, kalau misalnya Miss Galuh bisa kasih, tadi kan banyak sekali potensi atau banyak sekali yang bisa dilakukan dan dikerjakan oleh teman-teman di public relations gitu. Nah, pesan terbesar untuk generasi muda saat ini, agak berat ya Miss Galuh ya. Di yang sedang, tapi saya spesifikkan yang sedang membangun karir atau mempersiapkan dirinya. Mungkin untuk teman-teman Binusian B29 yang baru masuk ini ya. Gimana sih cara mereka untuk bisa membangun karir mulai sejak dini, dan apa yang harus do and don'ts mereka lakukan? Nomor 1, kalau mau membangun karir sejak dini, mulai aja. Jangan nunggu lulus kelamaan gitu. Karena mungkin saingan kita bukan hanya teman kita sekelas gitu ya. Kita bersaing dengan banyak orang. Semakin banyak portofolio yang kita punya sebagai hasil kerja kita, kumpulin gitu. Jangan dibiarkan sia-sia, ya udah sih gitu. Hanya sebatas untuk mencapai sebuah nilai atau IPK aja gitu. Kumpulin gitu ya. Terus bikin cerita lah tentang diri kamu gitu. Mulai muncul gitu. Kamu tuh sebagai apa gitu. Kamu ahli di bidang apa gitu. Karena kan biasanya anak-anak sekarang itu penuh dengan kegalauan ya. Mau kuliah bingung kuliah apa, mau kerja bingung kerja apa gitu. Nah, sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai mengumpulkan portofolio. Kira-kira kamu tuh ahli di bidang apa. Mulai cerita tentang diri kamu, muncullah ke permukaan supaya orang tuh lihat kamu gitu. Nah, ini tadi tiba-tiba terlintas aku inget gitu ya, pesannya 3 deh. Sama kayak
kata kuncinya PR gitu, yang tiba-tiba inget tadi kan lupa ya. 1, quick thinker, berpikir dengan cepat, ambil segala kemungkinan kesempatan itu ambil, jangan disia-siain. Kesempatan mungkin nggak datang 2 kali. Kamu nggak bisa MC, belajar gitu ya, tapi dapat tawaran MC, ambil gitu ya. Kamu nggak suka ngejalanin event atau nggak suka bikin konten, belajar. Kalau ada kesempatan itu datang, ambil gitu. Tuh, quick thinker, berpikir dengan cepat lah, bereaksi dengan cepat gitu. Yang kedua tuh well manner. Itu sebenarnya yang harus dilupakan tadi. Iya. Save the best for the last. Save the best for the last. Well manner gitu. Kamu harus tunjukkan dirimu bahwa kamu tuh punya attitude yang baik gitu. Karena orang pintar, kok jadi kayak iklan ya. Bukan lanjutannya gitu. Bukan minum itu kan? Bukan. Maksudnya banyak orang pintar, kompetensi atau keterampilan itu bisa dipelajarin, hard skill itu bisa dipelajarin. Tapi ngomongin soal attitude itu soal kesadaran diri. Gitu. Jadi yang kedua well manner, yang ketiga compassionate. Jangan lupa loh ada orang lain di sekitar kalian gitu. Lakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh, tapi juga harus tetap memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, Miss Galuh, untuk menutup, boleh dong satu statement, closing statement untuk menutup sesi 1 ini? Apa ya? Ini buat siapa nih? Mungkin buat mahasiswa, untuk teman-teman B29, B28, 27, 26 yang masih ada di kampus, untuk teman-teman Binusian, dan juga mungkin untuk teman-teman yang ada di sana yang lagi mau mengembangkan karir atau mau join PR. Untuk menutup sesi ini gitu ya, tadi sebenarnya udah pakai 3 kata kunci PR yang nampol gitu ya. Buat teman-teman dosen tuh, saya yakin bahwa kemampuan kita secara akademis itu nggak ada yang meragukan gitu. Tapi ya you need to be presence gitu ya. Dan fungsi kita sebenarnya kan bukan cuma sekedar dosen gitu. Ya ayo kita juga hadir sebagai seorang pendidik dan memastikan anak-anak itu juga bisa meneladani apa yang kita lakukan gitu sih. Jadi supaya kita juga bisa jadi inspirasi lah ya buat anak-anak ini gitu. Karena siapa lagi sih yang dilihat mereka tuh look up tuh selain influencer dan artis-artis yang ada di TikTok goyang-goyang itu gitu ya. Tapi ya sebagai dosen juga jangan mau kalah gitu. Membangun personal branding dosen kan juga penting gitu ya. Lalu saya merasa diceramahi sepertinya. enggak lah gitu. ya maksudnya jangan menutup potensi yang sebenarnya itu bisa Anda tunjukkan gitu. Dan kalau itu menginspirasi kan apa salahnya gitu. Ini tadi soalnya terinspirasi dari mungkin ada next expert lain juga kan yang akan hadir gitu ya. Jadi kalau bisa lebih banyak yang bisa join juga untuk banyak ngobrol di Binus Inside Talk ini gitu, dari expert-expert di bidang-bidang yang lain. Jadi jangan disembunyiin lah gitu. Ayo nongol yuk, udah waktunya kita juga wake up gitu. Kita tunjukin supaya kita bisa menginspirasi juga buat orang lain gitu. Thank you Galuh. Ini kayaknya juga sekalian marketing acara saya ya. Karena perdana ya. Karena perdana, jadi tugas saya sudah menjalankan terima fungsi kasih sebagai PR ya. Terima kasih sekali. Udah represent PR banget Miss Galuh. Terima kasih untuk semua insight, semua pengalaman dan juga perspektif dari public relations expert saya bilang. Dan mungkin salah satu yang bisa kita tarik bahwasanya kita nggak hanya berbicara atau kita tidak hanya do an action, tapi bagaimana kita dipercaya. Yes, gitu ya. Alright, thank you Miss Galuh. Thank you Miss Riva. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan, menonton dari awal sampai akhir acara ini. Jangan lupa minggu depan atau next episode bakal banyak, tadi sudah di hint sama Miss Galuh, semua dosen di Binus Malang yuk join dengan Binus Inside Talk, karena ini adalah wadah is not only lesson but juga kita menginspire teman-teman Binusian. Thank you and see you in the next video. Bye.